Bisa nggak kita pakai itu? Nggak usah lagi pakai kita setelah kebangkitan surat-surat Paulus, karena nggak make sense. Karena itu bahasa Indonesia jelas dibaca gitu, dibacanya jelas, mereka hanya membaca gitu. Jadi kita juga nggak bisa nyalahin mereka gitu loh Bu Darni. Itu sebenarnya Bu Darni, bukan saya nggak bicara, juga bicaranya saya, makanya saya sampai diusir kan. Oke, Hidayah ndak ada yang tahu ya teman-teman ya. Itu adalah pertemuan terakhir Arom dengan Bang Zuma. Sahabat sejati, insya Allah Arom akan bisa surga dengan Bang Zuma, antar amin ya robbal alamin ya. Nah, itu pertemuan terakhir Arom dalam kondisi masih Kristen dan menyandang status pendeta. Nah, dalam posisi tersebut Arom sudah diusir dari kependetaannya ya. Sudah diusir, nasibnya udah mulai diasingkan oleh orang yang tidak setuju dengan dengan tindakan yang diambil oleh Arom ya. Nah, di situ dalam perdebatan itu Arom menekankan untuk kembali lagi kepada perkataan Yesus, mengabaikan perkataan yang katanya dari Yesus. Yang teridentifikasi ada pemalsuan setelah Yesus tiada dengan munculnya rasul yang belum pernah ketemu Yesus, akan tetapi mengatakan diangkat oleh Yesus, tapi justru segala yang diajarkan olehnya sangat jauh berbeda daripada yang Yesus ajarkan. Nah, ini yang akan kita saksikan nanti, bagaimana Arom membuka pikiran dan menolak untuk kembali termakan dogma, akan tetapi menggunakan pola pikir yang jernih untuk kembali mengimani Tuhan yang paling benar dan maha benar. Dan alangkah lebih afdol ya teman-teman ya, paling afdol itu kalau kita coba saksikan dulu detik-detik krusial dan pengakuan Arom. Kenapa dia mau menyembah Allah? Kan belum tentu. Ketika Bible salah, Al-Quran langsung benar. Ya bisa jadi Buddha benar, bisa jadi Hindu benar. Oke, mari kita saksikan. Cuman ya itu bilang, selama saya menjalani di perdiskusian itu ada banyak hal yang memang janggal dan memang itu sulit untuk dibantahkan. Ternyata saya menemukan beberapa literasi bahwa memang tidak pernah namanya Tuhan itu menghendaki utusannya itu untuk dibunuh sama sesama manusianya. Hanya dia yang bisa cabut nyawanya gitu. Gak punya hak orang mencabut nyawa utusannya. Iya. Ya itu sudah betul kata dia. Ya ditanya juga sih tadi pelayanan di mana. Ya saya minta berhenti pelayanan, setiap harinya kalau mau datang ke sini. Saya welcome sama Anda mau belajar silahkan. Itu ada guru-guru yang lain, gak harus sama saya. Ini pembekalan saya hanya Al-Quran dan sejadah yang kemarin kamu niat bawa pulang, ambillah buat kamu, tapi digunakan dengan baik. Nanti kalau butuh apa-apa bisa info lagi. Itu. Iya. Masya Allah. Oke, mungkin bagusnya kita prosesi syahadat lagi untuk sebagai bukti. Sangat haru ya teman-teman ya. Saya suka sama Arom ini karena dia dibalik ngeyel-ngeyelnya dulu ya, pas masih masa Kristen ya. Tapi dia mau mendengarkan, sekalipun dia nolak, tapi dia mau nyari gitu. Banyak hal di dalam pertemuan saya dengan Arom, banyak hal yang kami bicarakan yang nanti akan saya ulas. Soal Nabi Muhammad, begitu banyak pertanyaan Arom seputar Nabi Muhammad yang saya jawabkan, dan dia mengatakan, saya baru tahu ini loh Bang Daman. Antum pasti belum tahu, ntar lagi kita ceritakan. Nah, kita lihat dulu detik-detik krusial yang paling menyentuh hati saya. Saat Arom tadi mengakui bahwa ya udah, dia datang ke Pak Haji Deddy Miswar. Ketika datang ke Pak Haji Deddy Miswar, dia mencurhatkan bahwa dia benar-benar sepertinya udah nggak bisa lagi Kristen. Dia meminta pencerahan dari Pak Deddy Miswar. Lalu Pak Deddy menghadiahkannya sebuah sajadah yang dia bawa pulang untuk beribadah kepada Allah. Mungkin yang belum diceritakan Arom, mungkin sepulang daripada Pak Deddy Miswar itu, mungkin dia melaksanakan sholat dia yang pertama. Bahkan dalam keadaan dia masih Kristen. Masya Allah, saya merinding. Allahu Akbar. Kok emot ketawa? Aduh, merinding ya, serius. Merinding. Kayak pengen nangis ya guys ya. Jadi ibaratnya waktu itu dia masih belum Islam, belum syahadat. Tapi dia meminta sajadah sama Pak Haji untuk dia pulang. Mungkin dia hanya ingin ibadah.
Dia mau coba itu, sholat itu gimana. Mungkin itu yang menyadarkan keteguhan hatinya, saya harus memeluk Islam. Insya Allah harap. Luar biasa. Aduh, menangis saya. Nah, di sini kita akan menyaksikan ya detik-detik krusial. Karena detik arom syahadat itu saya ngelihat sembriwing muka sedih bercampur senangnya arom ini yang nggak bisa dideskripsikan, teman-teman. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ya, saya sendiri yang mimpin syahadat. Ini Lihat kan, saya itu suka mengkaji, teman-teman. Bahkan sebuah keadaan. Arom gini loh. Dia bilang gini, dia buat gini, dan gini. Tanda bahwa apa yang dia pilih tanpa keraguan sama sekali. Tanda dia memilih Islam tanpa rasa ragu sama sekali. Ada orang tuh kadang ketika memilih sesuatu, itu ada yang, gue yakin gak sih milih ini? Tapi Arom gak. Dia bangga. Mungkin yang saya katakan tadi, dia pulang, bawa sajadah, dia sholat. Mungkin praktek di YouTube apa gimana. Tapi dia lancar loh baca Al-Fatihah. Mungkin dia membaca Al-Fatihah tersebut atau bagaimanapun. Dan dia sepertinya memang menanti momen syahadat ini. Karena dia gini, dia bangga. Dia bangga setelah kemudian dia berani. Ini kan berbicara keberanian, teman-teman. Gak semua orang berani. Kadang ada Kristen yang memikirkan kebenaran. Ya, di otaknya sudah punya kebenaran. Tapi dia singkirkan, enggak ah. Kalau nggak ada jaminan keselamatan ngapain? Enggak ah, nanti aku miskin. Enggak ah, istriku bakal meninggal. Enggak ah, semuanya akan tinggalin. Ada. Tapi Arom, dia bangga. Apapun yang terjadi gue terima dah. Gue nggak ada lagi di kependetaan, ya udahlah. Karir gue bodo amat dah. Yang penting gue tahu gue sudah berada di jalan yang benar. Luar biasa Arom. Arom yang pertama, yang paling pertama itu akun saya. Saya sering live. Kalau kalian ada ingin diskusi tentang Nabi Muhammad, bisa langsung naik ke saya. Khusus buat penghujat, silakan hadapi saya. Saya ambil tantangan kalian. Masya Allah. Silakan. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ini berada di puncak apa yang harus saya ceritakan kepada teman-teman sekalian yang mungkin teman-teman belum tahu. Nah, pertemuan saya dan Arom, ya mungkin saya ya dengan kondisi saya yang Ustadz gaul seperti ini, tapi di balik itu ya ngapain saya sombongkan diri, teman-teman. Setiap hari ya kerjaan saya tuh yang ada di belakang, yang ada di samping. Saya menggaji Al-Quran dan semuanya. Saya lama di pondok ya. Jadi begitu banyak pertanyaan-pertanyaan Arom seputar Al-Quran dan Nabi Muhammad. Yang paling dia pengen tahu tentang Nabi Muhammad. Apa hubungan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa? Saya menjawab kepada Arom. Karena dia mau nanyain apapun. Hubungan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu adalah sama seperti hubungan Abraham, Ishak, Yakub dan seluruh para rasul. Mereka tidak ada yang berbeda. Perhatikan kitab Pak Arom. Ketika Musa, Pak Arom ya, dia menceritakan tentang Tuhannya. Dia katakan Tuhannya Esa, persis seperti apa dikatakan oleh Nabi Muhammad. Dia juga mengatakan bahwa Tuhannya itu tak mampu dilihat. Persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Untuk memberi arti kepada Pak Arom bahwa ajaran para rasul ini sama. Tapi orang yang kemudian tidak mau mendengarkan rasul karena memberikan ajaran yang adanya perintah dan larangan, ini mereka merasa berat. Hingga mereka mengatakan yang ada di mulut rasul bukan Tuhan, inilah Tuhan. Mereka mengarang tandingan-tandingan Tuhan agar setiap yang perintah bisa dibatalkan dan setiap yang larangan yang itu kesukaan mereka tidak lagi dilarang. Itu kekhawatiran mereka Pak Arom. Dari mana kita tahu? Perhatikan apa yang dikasih tahu oleh Rasulullah. Dan sekarang saya akan buka hadisnya, perhatikan baik-baik. Ini hadis yang mampu menjawab kesinambungan seluruh rasul. Ini hadis yang paling krusial, hadis sahih yang mampu Anda cerna dan ini menjawab kesinambungan dari seluruh para rasul dengan satu hadis ini saja. Nah, inilah hadis yang saya bawa kepada Pak Arom untuk menceritakan siapa Nabi Muhammad. Karena Pak Arom ini
udah sering juga nonton debat Kristen yang dia agak kurang setuju dengan Nabi Muhammad kan. Nah, tapi untuk membantah kekeliruan itu Pak Arom kan butuh jawaban, teman-teman. Saya jawabkan. Gini Pak Arom, hubungan Rasulullah dengan para rasul. Perhatikan, ma minan nabiyya. Tidak ada seorang rasul pun ba'asahu yang dibangkitkan oleh Allah fi ummati qabli sebelum aku, kata Rasulullah, illa kana lahu min ummatihi, kecuali ada bagi mereka itu umat. Rasulullah bilang, rasul-rasul sebelum aku, saya bilang ke Pak Arom, itu sama seperti Rasulullah. Itu ada umatnya, pengikut ya. Dan hawariyun, siapa? Sahabat sejati. Wa ashabun. Nah, ini beda hawariyun dengan ashabun. Hawariyun sahabat dekat. Kayak Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib gitu. Dan 12 murid Isa Al-Masih ataupun Yesus gitu kan. Dan ashabun dan sahabat-sahabat yang lainnya. Selain khulafaur rasyidin lah kita bilang kan. Ya'khuduna bisunnah. Yang mereka itu mengambil dengan sunnah-sunnahnya. Artinya mengambil dengan sunnah, mengikuti perkataannya. Wa yaqtaduna bi amri, dan tunduk dengan segala perintah daripada Rasul tersebut. Summa innaha takhluf. Nah, ini poin penting. Rasulullah bilang, rasul-rasul sebelum aku Pak Arom, ini semua sama. Punya murid, punya sahabat, yang setiap sahabat itu pastinya akan mengikuti mereka. Tapi yang paling penting summa. Nah, di sini diataf dengan kata-kata summa. Kata-kata summa dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan tarkib tarakhi. Arti tarkib tarakhi, kejadian yang tidak langsung. Oke. Ada yang kedua namanya tarkib takkib. Kalau tarkib takkib ini kejadian langsung. Misalnya saya bilang, saya makan ashrab, minum. Kalau pakai fa, ini langsung. Setelah makan langsung minum. Tapi kalau summa ashrab, ini kejadiannya nggak langsung. Setelah makan, bisa jadi saya main poli dulu ataupun ngapain kayak, baru kemudian saya minum. Ini summa. Nah, di sini diataf dengan kata summa. Kalau diataf dengan kata summa, berarti menunjukkan apa? Ini bukan kejadian langsung. Bahwa era setelahnya Pak Arom, innaha takhlufun. Bahwa sesungguhnya orang akan berselisih paham mim ba'dihim, sesudah mereka itu rasul. Akan khulufun, penikhtilaf, ataupun partai-partai, ataupun golongan-golongan. Nah, dikatakan Pak Arom, setelah matinya para rasul, karena pakai summa di sini, banyak orang yang berselisih paham dengan omongannya, dengan niat yang berbeda. Apa niat yang berbeda? Ingin menghancurkan ajarannya. Bagaimana? Berpikir, ini nggak benar apa yang disampaikan para rasul. Sehingga mereka memikirkan cara untuk menghancurkan ajaran tersebut. Mim ba'dihim, setelah rasul itu mati. Akan beberapa partai yaquluna ma la yaf'alun, yang mereka nanti pasti akan mengatakan sesuatu yang gak pernah dikatakan ataupun dikerjakan. Dan mereka juga akan mengerjakan sesuatu yang tak pernah diperintahkan. Ini persis seperti yang Yesus wanti-wanti kepada Pak Arom di dalam Bible Pak Arom sendiri, saya bilang. Saya tanya kepada Pak Arom, benarkah Yesus pernah menitipkan amanah yang besar sebelum dia meninggal, yaitu tentang beberapa kewaspadaan, saya bilang ke Pak Arom. Yesus pertama mengatakan bahwa kewaspadaannya terhadap penyesat, nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba padahal dia serigala yang buas. Artinya ada potensi ajarannya akan diubah dari dalam, Pak Arom. Maksudnya bagaimana? Dia itu serigala, tapi kawanan domba gak akan sadar. Sama seperti Pak Arom yang sekarang ngeyel gak akan sadar kalau dia adalah serigala. Kecuali Pak Arom memisahkan dulu, saya bilang. Pisahkan dulu semua, kaji Yesus ngomong apa. Setelah itu kaji, siapa misalnya identifikasi kita? Paulus. Ya. Coba Pak Arom kaji Paulus ini. Setelah dia bertobat, apakah dia langsung sama dengan ajaran Yesus? Atau begitu banyak perkataan-perkataannya yang dikatakan olehnya berasal dari mulut Yesus, padahal tidak kita dapati Yesus mengajarkan hal tersebut. Maka sadarlah akan hal itu, Pak Arom. Saya bilang kan. Nah, sekarang apakah Nabi Muhammad menolak Nabi Isa? Tidak. Tapi menceritakan tentang rasul-rasul terdahulu. Banyaknya pertikaian orang-orang tentang rasul-rasul tersebut. Karena gini, rasul datang mengajarkan Tuhan. Rasul itu, Pak Arom, juga mengajarkan perintah. Rasul itu juga mengajarkan larangan.
Misalnya jangan makan babi, Yesaya 6:6-17. Kan semua dijanjikan akan dimusnahkan oleh Elohim siapapun yang makan babi. Nah, Pak Arom kalau boleh buka sejarah, Pak Arom buka sejarah. Makanan favorit Romawi kuno. Romawi kuno itu teman-teman, suka banget makan babi. Mereka itu suka banget makan babi dan tikus. Yesaya 6:6 secara spesifik, 6:6-17, masalah babi dan tikus. Artinya Elohim mewartakan tentang ideologi pagan Romawi yang ada di sini. Makanya dilarang. Ketika dilarang, Tuhan hanya ingin tahu ketaatan makhluknya. Gitu. Sekarang apa yang terjadi kalau udah dilarang, teman-teman? Ya panik lah, teman-teman. Apa nggak panik? Apa yang kita suka tiba-tiba dilarang. Ada orang yang melarang dan pengikutnya akan banyak kalau nggak dibantah. Pastinya kita, ini nggak mungkin nih. Ini nggak bisa nih. Kalau paham ini akan menyebar, maka setiap pemakan babi nanti akan dikatakan najis. Nanti akan dikatakan dikucilkan, Pak Arom, saya bilang. Lalu mereka apa? Mengeluarkan dalil-dalil agar ini boleh. Dan setiap perintah, mereka merasa berat. Kalau mereka merasa berat, ini gimana caranya perintah nggak terjadi? Kan gitu. Makanya mereka menciptakan andadau. Saya buka Al-Baqarah, saya kasih nampak. Inilah mereka mengikuti prasangka dan menciptakan Tuhan sebagai tandingan Allah. Arti tandingan Allah, kalau kau imani Rasul tersebut, Tuhannya ini. Dengan perintah ini, dengan larangan ini. Itu bukan Tuhan. Nah, itu. Yang benar-benar Tuhan yang ini mengajarkan kita kasih sayang sesama manusia. Nggak ada perintah yang diperintahkan, nggak ada larangan yang dilarangkan. Hukum Taurat yang udah berlaku itu udah batal dijalani oleh dirinya sendiri agar kita hidup di dalam dia di dalam kita. Gitu. Retorika. Memainkan pola pikir dan memainkan mindset. Sistem hati yang membuat ya manusia, tahulah kalian teman-teman. Kalau ada perintah ya berat. Yang paling keren itu yang nggak ngajarin perintah apapun. Yang pasti jaminan surga nggak ada perintah, nggak ada larangan. Hidup bebas-bebas, saling mengasihi, kan gitu. Nah ini yang membuat manusia teracuni oleh hal tersebut, Pak Arom. Kemudian Nabi Muhammad ini datang di akhir. Ya, kenapa Islam harus datang terakhir? Ya Islam sebagai penutup segala ajaran untuk menceritakan, mengklarifikasi. Ajaran-ajaran yang udah diselewengkan. Ajaran-ajaran yang dikatakan datang daripada Tuhan. Ajaran-ajaran yang kemudian ajaran ini mereka katakan ini daripada Tuhan, tak perlu perintah ini, tak perlu perintah itu. Maka kepada Pak Arom kaji lagi, pertobatan Paulus bisakah disebut pertobatan atau hanya mengaku bertobat hanya untuk merubah ajaran? Buktinya Nabi Muhammad datang yang ajarannya sesuai Musa, yang ajarannya sesuai Isa. Menyembah satu Tuhan dengan perintah bersujud, dengan larangan makan babi, dengan perintah bersunat. Jadi Pak Arom pinter-pinter menguji dan mengkaji tentang Nabi Muhammad. Dan saya juga jawabkan masalah pernikahan Aisyah. Ini singkatnya, padahal panjang tapi singkat. Tapi mohon maaf Bang Daman, ya. Bagaimana Nabi itu kan kalau di era kita ini perlakuannya buruk, menikahi Aisyah. Saya bilang, buka ayat ini Pak Arom, makana Muhammadin abba mirijalikum. Coba perhatikan ayat ini. Rasulullah bilang sendiri validasi tentang adanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada di muka bumi ini Pak Arom, bukan karena dia bapaknya siapa. Misalnya Pak Arom itu membela anak Pak Arom, kenapa? Ya karena Pak Arom bapaknya siapa. Kan gitu. Pak Arom kenapa bilang istri Pak Arom cantik? Ya karena Pak Arom itu suaminya siapa, kan gitu. Nah kalau Nabi Muhammad bukan perkara itu. Kalau kita berbicara nafsu, bukankah Nabi Muhammad pernah ditawarkan oleh kafir Quraisy, wahai Muhammad, kau mau apa? Istana ataupun emas yang banyak, kami akan sediakan. Ataupun selir-selir yang banyak, kami akan sediakan. Tapi satu, jangan kau sebarkan ajaran ini. Apakah Rasulullah menerima? Kalau Rasulullah menerima, itu benar karena nafsunya, kan gitu. Selir loh, 100 selir, 1000 selir disediakan orang Quraisy. Karena wanita saat masa jahiliyah itu nggak berguna, siapapun boleh dibudakkan. Siapapun boleh dijadikan selir. Kalau dibilang karena hawa nafsu Pak Arom, ini yang pertama diterima. Ngapain harus nikahin janda? Ngapain harus nikahin orang tua? Ngapain harus nikahin orang yang lebih tua daripada dirinya? Tapi ayat ini menjawab apa? Bahwa kedatangan Nabi Muhammad bukan karena bapak siapa, suaminya siapa, melainkan dia utusan Tuhan. Maksud utusan Tuhan, ada banyak hal yang harus disampaikan oleh Tuhan melalui lisan hambanya, yaitu lisan Rasulullah, tentang klarifikasi para rasul, di mana di dalam kitab Pak Arom itu begitu banyak rasul-rasul yang difitnah. Caranya Pak Arom, coba perhatikan. Lot, saya buka tentang Lot. Lot itu berzina dengan kedua anaknya kan. Nah, Pak Arom terima ini. Terima ini. Coba perhatikan Al-Quran. Lot itu adalah merupakan rasul yang tidak pernah tercela. Artinya inilah wujud klarifikasi terhadap fitnah ini. Sekarang Noah coba lihat. Noah ini dalam literasi Yahudi, anaknya si Ham itu datang pas ayahnya lagi tidur, si Noah ini selesai mabuk, itu dikebiri.
Kok bisa terima Pak Arom? Kok bisa terima kejadian orang tidur mabok, anaknya gabut, potongin biji leper bapaknya, diilangin untuk mengambil kekuasaan? Ini kan nggak logik ada di kitab suci, ya kan? Terus beda lagi dengan pemahaman Katolik, beda lagi dengan pemahaman Protestan, saya bilang. Di mana ada yang meyakini bahwa nanti setelah dikebiri, ada yang tidak dikebiri dalam cerita tersebut, tapi warga kampung dipanggilkan untuk melihat ayahnya telanjang. Kan ini nggak nyambung. Kita punya bapak nih, bapak kita mabuk tidur telanjang, kita panggil warga untuk nonton. Tapi Pak Arom terima. Itu hanya wujud fitnah mereka terhadap tidak inginnya mereka mengimani para rasul, Pak Arom. Kemudian saya ceritakan kepada Pak Arom, lihat ini Ismail, Pak Arom, difitnah bagai keledai liar. Coba waskur fi kitabil Ismail, ini Al-Maryam. Pertanyaan kita, kenapa Nabi Ismail disuruh ceritakan lagi sama dengan mulut Nabi Muhammad? Kenapa Pak Arom? Disuruh ceritakan kembali karena apa? Begitu banyak stigma negatif terhadap Nabi Ismail, bahwa Nabi Ismail ini adalah produksi pertama terhadap perpecahan manusia. Karena dinilai kelahiran Ismail ini akan memerangi setiap saudaranya dan saudaranya akan memeranginya. Puncak peperangan. Difitnahnya Nabi Ismail. Tapi Nabi Muhammad datang untuk menceritakan kembali. Terus Nabi Muhammad kalau datang ke muka bumi ini bukan untuk menjadi bapak-bapaknya seseorang, tapi utusan. Utusan berarti setiap apa yang dia kerjakan adalah penyampaian lidah daripada Tuhan. Termasuk pernikahannya dan termasuk apapun. Contoh Pak Arom, Maryah Kiptiah. Rasulullah, Maryah Kiptiah ini budak Pak Arom. Beliau nolak. Apa nolak? Allah menyuruhnya untuk beranak bersama Maryah Kiptiah untuk melahirkan anak. Rasulullah saat itu agak ragu. Kenapa? Karena enggak nikah sama Maryah Kiptiah. Dan Rasulullah menginginkan untuk menikah. Karena menikah syariatnya. Tapi Allah melarang jangan nikah. Karena dia budak. Kalau engkau menikahi budak, kau akan dihina. Dihina oleh sekitaran orang Arab. Tapi layaknya orang Arab. Di mana budak itu boleh digauli tanpa dinikahi. Tapi tujuannya apa Pak Arom? Ini yang paling penting kita bilang. Tujuannya, anak yang lahir daripada budak, kesepakatannya adalah orang merdeka. Dan orang merdeka itu akan memerdekakan ibunya. Nah, itu dinamakan dalam bab fikih budak ummu walad. Berarti pernikahan Rasulullah dengan Maryah Kiptiah punya alasan. Apa? Mengangkat derajat manusia dengan lahirnya seorang anak yang bernama Abdullah. Abdullah itu namanya hurrun, orang yang merdeka. Kalau Rasulullah tidak ada, suatu saat itu anak bisa merdekakan ibunya. Artinya mengangkat derajat ibunya. Masalah Aisyah. Coba Pak Arom lihat. Kenapa Rasulullah harus menikahi Aisyah umur yang sangat muda? Karena apa? Rasulullah meninggal, Aisyah masih muda. Dan Aisyah tidak punya anak. Artinya Allah mau bilang bahwa Aisyah ini untuk penjagaan riwayat. Maka butuh memori yang fresh, yaitu seperti Aisyah. Belum lagi Khadijah, hak-hak janda. Tentang pendermaan harta dan semuanya. Dan setiap yang dinikahi oleh Rasulullah, itu punya alasan. Misalnya Zaid bin Harisah yang punya istri yang bernama Zainab binti Jahsy. Kenapa dinikahi oleh Rasulullah padahal itu bekas anak angkat? Untuk menolak paham anak angkat adalah anak kandung. Yang kedua, untuk menolak perbedaan kasta, budak hurun, abdun, dan satu lagi kasta orang bangsawan. Allah ingin setarakan, gak ada bangsawan, gak ada hurun, gak ada itkun. Nah ini tujuannya. Tapi panjang, saya ceritanya panjang masalah Zainab binti Jahsy dan Rasulullah. Jadi kesimpulannya Pak Arom itu harus menilai secara objektif bahwa Rasulullah ini benar Rasul. Kalau dibicarakan oleh penghujat-penghujat Islam, bahwa Rasulullah ini sebagai tukang kawin, mengambil istri anak angkat, pertanyaannya kenapa Rasulullah menolak orang Quraisy yang ingin memberikannya selir yang banyak? Kalau dia memang karena nafsu, selir yang banyak yang dia ambil. Terus dalam pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, kita tidak boleh pakai kacamata kita. Kita lepas dulu kacamata kita di tahun 2025. Karena kita nggak tahu apa yang kejadian di sana itu sama seperti sekarang. Buktinya ya, Rasulullah itu punya Abu Lahab, Abu Jahal. Yang itu selalu menghina Rasulullah. Tapi pernikahannya dengan Aisyah, ada nggak? Mereka datang demo. Ataupun gempar-gempor. Satu saja. Rasulullah itu penjahat kelamin. Dia menikahi Aisyah pada umur muda. Ada nggak mereka demo? Enggak. Orang kafir Quraisy yang berpotensi memenggal kepala Rasulullah tidak pernah komplain. Orang kafir Quraisy yang berpotensi meludahi Rasulullah, bahkan menantikan kematian Rasulullah, ini nggak pernah komplain pernikahan Rasulullah. Artinya ada beda kacamata. Pada kacamata kita dengan kacamata masa lampau. Gitu Pak Arom, saya bilang. Makanya di sini Pak Arom sangat bersemangat untuk membela Rasulullah dan mendapati relevansi terhadap Rasulullah.
Saat itu masih Bang Daman. Bang Daman. Saya nggak tahu setelah pertemuannya dengan Pak Dedi dia sholat, mungkin di situ dia membayangkan Rasulullah itu ada di dalam dirinya ya. Makanya dia memberi tantangan tadi. Terhadap siapapun yang menghajat Rasulullah, langkahi dulu mayat Pak Arom ya kan. Luar biasa teman-teman. Oke teman-teman, mari kita saksikan perdebatan Pak Arom dengan Bu Darni yang Pak Arom udah mulai membuka pikiran, dan pertemuan terakhir Pak Arom dalam kondisi Kristen dengan Bang Zuma dan saya sendiri sebagai orang yang sering menasihati Pak Arom. Dan besoknya Pak Arom langsung mualaf. Mari kita saksikan dia melawan Bu Darni. Bisa nggak kita pakai itu? Nggak usah lagi pakai kita setelah kebangkitan surat-surat Paulus. Karena nggak make sense. Karena itu bahasa Indonesia jelas dibaca gitu. Dibacanya jelas, mereka hanya membaca gitu. Jadi kita juga nggak bisa nyalahin mereka gitu loh Bu Darni. Itu sebenarnya Bu Darni. Bukan saya nggak bicara juga, bicaranya saya. Makanya saya sampai diusir kan. Aduh mak, padahal. Tapi menurutku ya kan, karena ini kan Rasul Paulus itu udah langsung Yesus sendiri yang memilih. Nggak bisa kita buang lagi ini Bang Arom. Bukan, Tulisan Paulus bukan gini loh Bu. Kalaulah benar itu yang datang kepada dia, anaknya Bunda Maria, nggak mungkin yang ditulis itu berbeda dengan pernyataannya Yesus pada saat hidup. Yang dibaca sama mereka ya, API ini kan yang dipaparkan bukan di luar dari teks ayat di Alkitab. Yang mereka baca ini bahasa Indonesia yang ada di Alkitab. Gitu loh. Ketika kita bantah satu data dari pernyataan Paulus, ternyata Yesusnya bilang begini. Beda lagi. Ketika kita bantah data di pengajaran Yesus, ternyata Paulusnya bilang begini. Gitu loh. Itu yang buat singgungan. Makanya jadilah perdiskusian itu terus gitu. Bang Arom, Karena Bang Arom, kisah Bang Arom, dengar lo. Kisah para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bang Arom pernah nggak menginjil membaptis 3.000 jiwa? Bu, kita lagi nggak ngomongin itu. Jadi kita lagi, masa mau kau buang ajaran Paulus? Bukan hanya Bang Blender hanya memelintir-melintir aja nggak Alkitab kita ini. Itu tertulis, nanti Bang Blender ngamuk lagi. Contoh tertulis. hukum Taurat tadi nggak ada itu dibatalkan. Maksud Paulus itu yang lebih utama adalah Yesus katanya. Memang betul kalau kita melakukan hukum Taurat ya, setia kita, semua kita bagus melakukan yang terbaik, tapi kita menolak Yesus, nggak ada guna, sia-sia katanya, nggak guna hukum itu. Tapi kalau kita tak lakukan hukum, percaya gini, kepada Yesus, itu perfect gitu. Kan ibu bilang gini, Paulus mau bilang bahwa Yesus lah yang terutama gitu kan. Makanya saya bawa data Galatia 2 ayat 16. Ibu bacalah itu. Jangan lagi ngomongin 10 perintah hukum itu. Iya. Itu jelas tertulis ya, bahasa Indonesia. Galatia 2, biar kita baca ya. Galatia 2 ayat 16. Ini dia, 2 ayat 16. 16. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Judulnya ya, yang terutama. Ayat 15. Menurut kelahiran kami adalah orang-orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kalau sudah Bang Aron dan aku dan yang lain-lain beriman kepada Kristus Yesus, nggak mungkin kau tukang cabul Bang Aron. Nggak mungkin kau cabul. Itu bukan itu maksudnya. Yang diikutin perkataan Yesus kemana-mana dari sekarang begini toh. Itu ini bukan Kristen ikutnya, bukan Kristen. Umat Kristen, umat Yesus, Enggak. umat Yesus. Sekarang murid Yesus. Apa orang itu tukang cabul? Apa orang itu tukang Kita uji dulu. Pencuri. Kita uji dulu itu ini Kristen atau bukan. Aku bertanya, siapakah Tuhan itu yang satu-satu dan tunggal? Gak usah tanya dulu siapa nama Tuhannya. Jangan kemana-mana, ini gak nyambung. Yang namanya rasul itu harus sejalan perkataan dengan Tuhan. Itu rasul. Catat sekali lagi ya. Kalian nggak paham nabi dan rasul. Rasul itu penyampai firman Tuhan. Perkataan
kenyataannya harus sejalan dengan Tuhan. Tetapi ini Paulus tidak sejalan dengan Yesus. Ini loh, kalian kan nggak ngerti artinya kan, maka aku aja. Enggak, yang dimaksud Arom itu tadi, yang dimaksud Arom itu. Iya, tapi Bang Arom masa sekelas pendeta nggak ngerti sih ayat yang 16 ini? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum justru Taurat. saya Tetapi, paham. baca ini, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Bukan Yesus. itu yang saya maksud tuh. Jadi gini loh, tadi kan membahas kontradiksi teks. Ibu paham nggak sih hermenetik teksnya? paham, Apa yang kalian kan dikritik? teman-teman muslim ini kan membacakan ini hanya karena begini saja. Berarti nggak berlaku hukum Nggak itu 10 hukum. nggak maksud Orang apa Advent yang saya kenapa maksudkan bawa ini. 10 hukum? Kan gitu. Sabar dulu, biar dia jelaskan dulu itu. Diamkan dulu, tenangkan hati, biar Arom bicara sebentar, biar nyambung. Cemana belum selesai dibicara udah dibantah. Coba bicara dulu, Arom, silakan. Biar mau tahu tujuannya apa. Jadi gini Bu Darni, kata Yesus, Yohanes 5 ayat 30 contohnya, segala sesuatu yang dilakukan oleh dirinya di dunia itu atas kehendak Bapa, bukan kehendak dirinya. Kata Yesus, dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Lukas 16 ayat 17, tidak boleh ditiadakan itu hukum Taurat, tetap berjalan. Karena itu ketetapan dan hukum perintah bagi Bani Israel. Dia nggak berani melanggar itu, gitu loh. Tapi ketika umat muslim membaca Efesus 3, Galatia 2, banyaklah di situ, itu bertentangan gitu loh Bu, dengan apa yang Yesus ajarkan gitu loh. Makanya saya bilang, bisa nggak kita nggak pakai perjanjian baru surat-surat Paulus itu, tapi kita pakai aja pengajarannya Yesus yang berkata jelas dengan tegas, dia mengatakan barang siapa yang tidak mengajarkan Taurat dari hal yang terkecil pun akan menduduki tempat terendah. Barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat akan menduduki tempat tertinggi. Udah tegas itu jawabannya. Jangan Pendeta kah Bang Arom ini, pendeta kah Bang Arom? Maaf ya, saya mau ini tanya, Bang Arom ini pendeta kah? Mantan. Oh, mantan pendeta. Sebentar, saya belum selesai sama Bu Darni. Sebentar. Salam. Sebentar ya Junaidia. Jadi maksud saya gitu. Ya, biar selesai dulu. Jadi maksud saya, disanggah dulu, silakan. dalam kritik teks yang dibacakan oleh mereka agar tidak jadi lagi bahan perdiskusian gitu loh. Udah kita pakai satu data di mana tegas menyatakan gitu loh. Yesus sendiri yang mengatakan, karena kita harus percaya dengan mulutnya Yesus. Di luar dari mulut Yesus jangan kita terima. Begitu loh, karena kita sebagai Kristen pengikut Yesus Kristus. Itu loh maksudku Bu Dani dalam teksnya gitu loh. Ya, kamu dan itu paham Iya, kan? baca Silakan. ayat 20. Nah, ya, baca ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Elohim, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-sialah kematian Kristus. Nah itu. Nyambung. Jadi Kristus itu yang lebih utama. Aduh. Kalau sudah lebih utama Kristus, Gak udah aku bilang nyambung. dari tadi. Aku lah contoh ini. Kalau sudah lebih utama Yesus, pasti hidupku juga terang. Nggak mungkin aku tukang bun-bun. Nggak mungkin aku tukang cabul. Bang Arom, aduh, kau ini pendeta gimana sih? Itu aja kau nggak tahu. Sebentar, makanya sebentar biar nggak jadi. Udah, Bang Junaidi dulu menjawab. Aku udah dari tadi aku bilang itu jawabanku. Enggak, Kalau mau udah- si Arom ini, kalian mampu nggak mengikutin benar-benar perkataan Yesus? Itu mau si Arom. Bisa nggak kalian yang namanya Kristen disebut pengikut Yesus, mengikutin pengajaran Yesus? Bisa nggak tanpa mengikutin pengajaran Paulus? Bisa nggak? Itu dulu. Mampu nggak kalian? Itu mau si Arom. Yang namanya pengikut Yesus benar-benar mengikuti ajaran Yesus tanpa mengikuti ajaran Paulus. Mampu tidak?
Jun, bisa Jun. Beda-bedakan Nggak bisa. Paulus Kalau dengan nggak gitu Yesus. mereka nggak Kristen. Nah, itu dia. Itu makanya itu mau si Arom karena berbantahan semua Bible itu. Bu Darni dari tadi sibuk dengan pencabulan saja. Ibu Darni baca 1 Korintus 5, data nomor 1 sampai 5. Bukan cabul masalah itu juga pencabulan, diselamatkan. maksudnya gini loh. Iya, yang Kan cabul yang itu lebih juga utama diselamatkan kata Bu Paulus. Darni. Dengar dulu. Kan kata Paulus, hukum Taurat nggak penting, tapi yang paling utama adalah Yesus. Kan katanya. Nah, kalau sudah aku lebih mengutamakan Yesus dalam hidupku, pasti hidupku ini juga Dari mana? di dalam terang. Dari mana Paulus berani mengambil statement seperti itu? Sedangkan Yesus mengatakan tidak meniadakan. Dari mana? Karena dia adalah pilihan oleh Yesus sendiri. Di mana pilihan oleh Yesus? Sedangkan 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, kata Paulus. Dari mana dia mengambil statement itu? Yang Dari dia mana? katakan dari ilahinya Yesus. Hei, ilahi mana? Yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Dari mana dia berani mengambil statement untuk membatalkan Taurat? Dari mana? Nggak ada dibatalkan Taurat. Nah, yaitu Terutama meniadakan. Yesus. Meniadakan. Itu makanya kalian sesat. Yang Mana sesat? terutama Yesus. Apa sesat pula? Katakan di sini. Dengar dulu Belender. Baca. Ulangi, diam. Sekarang aku tanya. Biar ku baca dulu, tenang kau dulu. Ya. Ayat Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Udah, koma. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kalau aku sudah beriman dalam Kristus Yesus, hidupku ini pasti terang ini, Blender. Gak mungkin aku tukang bumbun, tukang cabul. Iya. Dari mana Paulus berani mengambil statement seperti itu? Dari mana? Dari mana Paulus berani? Hah? Dia Rasul Yesus. Rasul Yesus. Kapan dia jumpa dengan Yesus? Diilhamkan kepadanya. Kapan? Sedangkan yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Apanya? Aku lebih percaya Paulus daripada kau, Blender. Ya udah, kalau begitu pengikut Paulus, bukan Yesus. Clear, selesai. Sama, Paulus dan Yesus satu. Berarti kalian pengikut Paulus, bukan Yesus. Kenapa? Loh, bukan sewot, ini memang berbeda. Baling-baling. Iya. Dan Yesus itu adalah bagian kami di dalam kita. Nggak bisa. Di kitabmu itu. Nggak bisa. Masa Paulus mengatakan yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, berarti dari congornya sendiri? Nggak bisa lah. Itu dia katakan. Apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, katanya. Aneh kadang teman-teman muslim ini. Itu tertulis loh. Paulus itu tertulis. Tertulis di situ dia mengatakan yang paling utama adalah Kristus Yesus. Nah, siapa yang penting? Dengarkan. Dari mana tuh? Kalau yang paling utama di dalam hidupku adalah Yesus, Blender, hidupku ini apa akan pula? berjalan di dalam terang. Biar tahu kau, enggak di dalam kegelapan. Dengar, tunggu loh. Kalau aku di dalam Yesus, Yesus yang paling utama. Nggak bisa itu, nggak bisa kita tertulis, nggak bisa. Dengarkan. Nggak bisa gitu. Kalau aku menjadi pengikut Yesus, nggak mungkin aku mampu. Bukan pengikut Yesus, nggak bisa aku bantah ini. Bukan pengikut Yesus toh. Jadi Kristus yang utama di. Nggak ada itu pengikut Yesus, pengikut Paulus kalian. Setiap minggu berganti suami, nggak mungkin. Pindah aja kalian pengikut Paulus. Nggak aja. Sekarang aku tanya, itu apakah Taurat itu benar? Adalah Yesus. Aku tanya itu, apakah Taurat itu benar menurut itu? Benar menurut itu Taurat itu? Hukum Taurat itu benar atau tidak? Itu tengok kan, gila dia. Aku bertanya sama itu. Gila dia. Karena dia nggak ngerti apa arti kata. Ya oke, sekarang aku nggak ngerti. Aku tanya, apakah hukum Taurat itu benar menurut itu? Menurutku itu hukum Tuhan Elohim. Iya, aku tanya, hukum Taurat itu benar atau tidak menurut itu? Kalau kata Tuhan sudah seperti itu, benar dong. Benar ya, oke, benar. Menurut pemahaman itu benar. Oke, Galatia 5 nomor 4. Jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Kena dingdang, dang dingdang, dingdang dingdang, dang dingdang, dang ding. Apa lagi? Apa lagi? Nggak usah. Tadi kena benar, udah kunci. Nggak bisa. Kalau itu mengatakan Taurat itu benar, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ayo, kena kan? Dingdang, dang dingdang. Apa lagi? Ya udah, begitu nggak berguna. Karena apa? Karena tadi membenarkan hukum Taurat, maka tidak berguna Kristus sama itu. Selesai. Itu kata Paulus. Ayo, serba salah kan? Dingdang, dang dingdang, dang dingdang, bersera, dang dang dang. Ya kan? Yesus yang lebih utama. Masa itu? Udah nggak ada itu. Bullshit itu dah. Bullshit. Masuk neraka kalian, masuk neraka. Udah selesai. Yesus
yang utama di dalam hidupku. Masuk neraka. Ini berjalan Udah, di aku dalam titip salam aja sama iblis itu, ketua iblis, titip salam. 1.300 penonton. Kalau Yesus yang paling utama dalam hidupku ini, jalanku itu pun sebagai contoh. Mana Yesus yang utama? Kalau utama dia tolonglah dia, jangan dia mati di kayu salib, enggak aja. Jangan, itu nggak lari beleng-beleng kau. Nah, iya makanya udah salah itu ini. Pokoknya tadi maksud Arom itu bisa perkataan Paulus dengan Yesus saling bertentangan. Itu yang maksud si Arom. Ayo ngikutin pengajaran Yesus. Ayo kita bedah. Karena si Arom tahu dia mana pengajaran Yesus dalam Bible. Dulu, teman-teman Muslim pintar mengobrak-abrik si Arom. Oh tidak, itu dengar ya. Kalau bicara mengobrak-ngabrik kitab, kami berhak atas kitab kalian. Berhak. Aku kan nggak bisa. Ya, itu tunggu dulu. Kami berhak atas Bible itu. Dengar ya. Kalian tidak berhak. Kenapa? Karena nabi-nabi kami kalian fitnah dalam kitab kalian. Berhak kami untuk mengobrak-ngabrik Bible kalian. Berhak. Yahudi. Kalian nggak berhak. Kenapa? Nabi-nabi kami kalian fitnah dalam Bible kalian. Berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Kenapa kau jadi sewot? Kenapa? Bukan sewot, tapi pembatalan dikatakan Paulus. Di mana ada? Paulus yang mengatakan batal. Yesus yang lebih utama katanya. Ya iyalah, kalau memang Yesus lebih utama, ikutin perkataan Yesus. Kalau Yesus lebih utama, mana mungkin aku pembumbun? Gak mungkin aku pencabul. Jangan kau menyangka aku datang meniadakan, kata Yesus. Datang Paulus menghilangkan Taurat. Kan beda ini. Aduh, susahnya kau. Ya, memang iyalah, berbeda lah. Lebih utama Yesus. Kalau sudah lebih utama Yesus dalam hidupku, gak mungkin aku pembunuh, pencabul. Kayak mana kau ini? Ya, apa urusannya? Yang mencabul itu di dalam Amsal. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Umat Yesus itu orang yang beriman, orang-orang yang setia. Siapa umat Yesus? Perintahnya. Apakah kalian mengikuti perkataan Yesus? Ikutin pengajaran Yesus? Hah? Iya. Yesus gak makan babi. Gak makan babi aku. Oke, Yesus bersujud. Aku berlutut. Yesus juga bersujud. Apa pula berlutut, melompat-lompat kok berlutut? Mana? Yesus Lutut gimana? Hah? Berlutut, kakinya ke Yesus, oke. Yesus memerintahkan menyembah Allah. Oke, Yesus memerintahkan menyembah Allah. Kami menyembah Hasem, wujudnya Yesus. Hasem ya, aduh mak gawat kali, udah beda Hasem sama Allah. Aduh, hancur kali, Pak. Aduh. Sembahlah Tuhan kau Mahasemmu, kan katanya. Ya, mana ada? Tuhan itu. Apa kalian ikutin? Yesus itu adalah yang diurapi, Kristus yang diurapi turun ke bumi, merendahkan diri. Yahweh itu siapa? Hasem itu siapa? Keilahiannya Yesus. Siapanya Tuhan itu ini sekarang? Nih, aku pening nih Tuhan ini sekarang. Siapanya? Hasem, Yahweh, siapanya? Hasem itu wujudnya Yesus. Udah, oke. Sekarang aku tanya, itu siapakah Tuhan itu yang tunggal satu-satunya? Hasem di dalam wujudnya Yesus. Oke, clear, selesai. Udah, Hasem ya, bukan Yesus. Clear, selesai. Udah, bukan Yesus. Udah. Udahlah ya. Aduh, janganlah gitu. Konsisten. Sito, sekali lagi, siapakah Tuhan itu satu-satunya? Hasem di dalam wujud. Udah selesai, udah selesai, udah. Berarti bukan Yesus, udah clear, udah selesai. Udahlah, aku nggak membantah. Yang Hasem itu Yesus. Bicara tunggu, aduh, pusing lagi, aduh, pening lah udah Hasem, masih aja. Itu bukan batu, bukan patung. Oke, berarti bukan firman ya, Tuhan itu ya. Firman Hasem, firman. Aduh mah, firman Hasem lagi. Aduh, berarti bukan Bapak. Makanya. Berarti bukan Bapak. Dirinya Hasem, itulah. Berarti bukan Bapak. Hasem. Bukan Bapak ya. Bapak itu juga bagian dari. Aduh mak, nambah lagi udah berapa aja. Berarti bukan Elohim. Jelas, Bukan Elohim. Jelas, Hasem kami jelas. Ya udah, berarti bukan Elohim ya. Elohim. Ya banyak kali. Pening kita berapa itu tadi? 1, 2, Hasem, Elohim. Berapa itu? Berapa itu dah? Aduh mak, pening kali ya. Banyak kali. Hasem itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Enggak kenyang-kenyang ya. Udah banyak Tuhan Yahudi pun kalian pakai, Tuhan Islam pun kalian pakai, enggak kenyang-kenyang, congok kali. Kalian congok kali kalian. Kalian nggak mengenal Hasem kalian. Ya iyalah, udah ambil aja Tuhan itu Hasem, Tuhan itu Hasem, udah. Berarti bukan Yesus. Ya udah, Hasem kan? Bukan Yesus ya, bukan ya? Wujudnya Yesus. Ya, nambah lagi dua ya. Berarti bukan firman. Bentar dulu, ada orang ini sebentar. Macet. Kalau berbicara Tuhan macet, pening kita. Udah berapa tadi? Ya Jun, kalau Jun coba, nggak pening. Berapalah Tuhanmu Jun? 1. Jun Andi. Macet bicara Tuhan, pening banyak. Ada apa Nggak Bang usah Blender? dulu, selalu liantar.
Oke, ada orang loh, ngapain aku takut? Ayo si Junedi udah hidup, ayo. Kalau mau Udah hidup Junedi udah hidup. tip loh. Junedi udah hidup. Kan? Apa kau tadi? Kau Jun, tadi kan kau bertanya ini mantan pendeta sama Rom. Silakan kau tanya sama Rom. Apa maksud kau nanya kayak gitu? Sepilih kali kau sama dia, digasnya kau nanti. Coba tanya Mas Rom. Oh itu, saya mau nanya dia tadi itu, apakah ternyata dia mantan pendeta kan di situ. Ya nggak masalah kalau dia mantan pendeta bang, saya cuma tanya saja kenapa dia ya di dalam kitab suci kami itu dia tidak memakai surat-suratnya Paulus. Nah di situ. Nah karena apa ya kan? Kayaknya pandangan dia, pemikiran dia ya sudah sama dengan orang-orang yang tidak percaya dalam kitab suci kami, terutama di dalam kitab suci surat-surat Paulus di situ. Dan saya sebagai orang Kristen menyadari loh bang, ya sama ya dengan dengan Bang Blender, ya Arom dengan Bang Blender ini jadi sama kan di situ dia. Kenapa ya kan? Orang-orang seperti Arom ini kan mungkin mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus semasa hidupnya kan di situ dia. Mungkin di situ ketidakpercayaan dari Arom atau dari Bang Blender kan di situ. Nah, tapi kami percaya itu sebaliknya bang, karena ia bertobat lewat pengalaman rohaninya kan di situ. Nah itu Jun, mungkin sudut pandang kita bang. Kau mengarah ke Damsik ya, ke Damsik ya. Di situ dikatakan Paulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Pertanyaannya, sejak kapan Saulus menganiaya Yesus sebelum di Damsik? Tunjukkan datanya. Ya, nah Tunjukkan datanya. Kadang-kadang Macet kau, nggak ada, penipu Paulus tuh. Macet, makanya dia mengatakan, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Kapan pula Saulus mengenai Yesus? Makanya dengarkan saya Bang Blender. Ya Yesus Blender. Teman-teman bantu tap Secara fisik Bang Blender ya kan memang Rasul Paulus tidak menganiaya Yesus secara fisik, tetapi menurut orang Kristen Bang Blender, menurut orang Kristen ini ya, keyakinan orang Kristen ya termasuknya supaya Arum mengerti bahwa menganiaya Yesus sama juga menganiaya pengikut masuk neraka Glenn. Masa mengikutin iman Kristen? Aduh, bukan Tuhan, apalah Glenn nih? Keyakinan Kristen nggak mengikutin perkataan Tuhan, masuk neraka lah Glenn ini, ngarang aja. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah kalian dari hadapanku, kalian adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Gara-gara apa? Masa mengikutin keyakinan Kristen bukan berdasarkan pemahaman Tuhan? Aneh. Makanya diusir kalian sama Yesus. Ngarang aja. Enak aja kalian ngomong kayak gitu, suka-suka hati. Siapa yang kalian ikutin ini? Suka hati. Jadi bukan suka-suka hati bang, kan di situ. Nggak ada kita suka-suka hati. Kita justru mengikuti kitab suci saya. Kan di situ. Menganiaya Yesus kan berarti menentang, menyakiti atau memusuhi. Ya, nah di situ dia bang. Kalau abang misalnya menganiaya saya, sama juga, ya kan abang menganiaya Yesus karena saya ini pengikut Yesus. mana ada? Inilah kalian yang mempelintir-pelintirkan. Kata itu Darni kan, kalian menuduh kami yang mempelintir-pelintirkan. Kita sama-sama sekolah bahasa Indonesia dari SD sampai SMA, pelajaran bahasa Indonesia tidak ada tertinggal. Sekolah nggak kalian di sini? Sekolah nggak? Ini bahasa Indonesia. Saulus, kenapa kau aniaya aku? Aniaya itu secara fisik. Kok dikurang-kurangin? Kau bilang pula secara muridnya. Mana ada tertulis murid? Itu langsung loh antara Paulus dan Yesus. Hah? Nggak bisa kayak gitu. Yesus kan pada saat itu sudah naik ke sorga Bang Blender. Secara fisik para Rasul Paulus tidak pernah menganiaya Yesus. Nah, jadi ketika Rasul Paulus ke Damsik, disitulah Yesus menampakkan dirinya dengan cahaya kan di situ dan pendengaran. Nah itu apa yang dilakukan terhadap pengikut Yesus dianggap Yesus dilakukan terhadapnya. Itu maksudnya Bang Blender. Itu sekarang keyakinan kami kok Bang Blender yang kepo. Keyakinan kalian berdasarkan apa? Bible kan, firman Tuhan kan. Jun, sekarang ku tanya di situ Jun. Perkataan Paulus mengatakan, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Itu yang berkata Paulus. Seolah-olah Yesus yang mengatakan.
Kapan? Sebelum di Damsyik, di mana mereka pernah bertemu dan menganiaya Yesus. Tidak ada murid situ ya, tidak ada menganiaya murid-murid, nggak ada. Aniaya, tahu kan aniaya kan? Jumpa fisik langsung, itu aniaya. Jumpa fisik langsung. Nah, aku tanya sama kau, di mana? Sebelumnya, sebelum berjumpa Di mana? Yesus. Ya di mana? Sebelum berjumpa itu di mana? Umat Yesus. Nggak ada dikatakan umat. Tertulis, Saulus kenapa kau aniaya aku? Langsung itu. Nggak usah ngarang-ngarang lah kalian. Nggak boleh gitulah, pembodohan namanya itu. Apa yang tertulis itu yang diikutin. Jadi kalian yang mempelintir-pelintir. Nggak ada dikatakan, Saulus, Saulus kenapa kau aniaya muridku? Saulus kenapa kau aniaya jemaatku, umatku? Nggak ada loh, langsung aku. Janganlah kalian pelintir-pelintir. Kapan pula Saulus menganiaya Yesus sebelum di Damsyik? Itulah pertanyaan aku. Tunjukkan dalilnya. Di mana sebelum di Damsyik pernah bertemu? Di mana pernah bertemu? Tunjukkan. Kalau nggak bisa kalian tunjukkan, berarti Paulus penipu. Tunjukkan datanya. Datanya. Kau Ya, ini. silakan. Nih, ha. Silakan. Kisah para Rasul berapa ini? Kisah para Rasul 9 ayat. Sementara itu Saulus terus saja ingin mengancam dan membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ia pergi kepada Imam Agung dan minta surat kuasa untuk pergi kepada pemimpin-pemimpin rumah-rumah ibadat orang Yahudi Damsyik, supaya kalau ia menemukan di sana orang-orang yang percaya kepada Yesus, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Sementara menuju ke Damsyik, ketika sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba suatu sinar dari langit, ilahinya Yesus ya, memancar di sekeliling Saulus. Ia jatuh ke tanah lalu mendengar suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, apa sebabnya engkau menganiaya aku? Itu yang tadi sebelum dia datang ke Damsyik. Suaranya nggak usah kayak gitu juga, Bu Darni. Sebelum dia ke Damsyik, dia memang menganiaya. Nah, tapi Yesus memilih dia. Lalu dikatakan lagi, ia jatuh ke tanah lalu mendengar suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, apa sebabnya engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Tanya Saulus. Suara itu menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Kenapa kau aniaya? Kapan dia menganiaya Yesus? Ke kota, di situ akan kuberitahukan kepadamu apa yang harus kulakukan. Nah itu Yesus memilih. Kapan Saulus menganiaya Yesus? Itu pertanyaan aku loh. Tadi kan kenapa kau aniaya aku? Kan itu pertanyaan. Kapan Saulus menganiaya Yesus? Sebelum Paulus menuju ke Damsyik, dia kan mau menganiaya umat-umat Yesus. Makanya Yesus itu kan mana ada umat-umat? Mana ada umat-umat di situ? Dia ilahinya yang datang. Siapa yang membelindirkan? Siapa yang membelindirkan? Ada nggak tertulis umat? Ada nggak tertulis umat itu? Ini ku kejar itu. Apa? Kitab itu ternyata itu sendiri. Kau baca mana itu, tertulis umat di situ? Mana? Ada tertulis umat di situ? Para Rasul 9. Iya, ada tertulis umat. 25. Ada nggak tertulis umat di situ? Nggak ada kan? Sebelum Paulus ke Damsyik, Paulus menganiaya umat-umat Yesus yang beriman kepada Yesus. Iya, sekarang aku kejar perkataan Saulus, kenapa kau aniaya aku? Disitulah Yesus menjumpai dia. Oke, kita buktikan ya. Ada berapa murid? Berapa murid di situ? Berapa murid di situ? Yang mengikuti Paulus ada berapa orang? Oke. Di Kisah Rasul 22 nomor 9 ditanya tentang kesaksian. Muridnya mengatakan, saya melihat cahaya tetapi tidak mendengar suara. Saya melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Oke. Di Kisah Rasul 9 nomor 7, saya melihat mendengar suara, tidak melihat cahaya. Ini kesaksian yang bohong dua murid. Yang satu mendengar tapi tidak melihat. Yang satu melihat tapi tidak mendengar. Apa? Ada yang melihat, ada yang tidak melihat. Ya, ini kesaksian muridnya. Ini kesaksian muridnya. Itu aja. Ini kesaksian muridnya. Lo kok bisa kan? Iya nggak bisa lah. Kalau berbeda-beda, gimana kesaksian berbeda-beda? Nah, inilah makanya iman kalian paksakan yang berbeda-beda. Tidak dipaksakan. Masa kesaksian berbeda kalian paksakan? Ada yang mendengar, ada yang tidak mendengar. Ya iya kan kesaksian muridnya. Masa satu kayak gitu sama-sama berbeda? Satu mendengar, satu melihat. Satu melihat, satu mendengar. Gimana itu? Nggak bisa kesaksian ini, nggak bisa jadi rujukan lah. Kalau ada perbedaan nggak bisa rujukan. Nggak bisa. Rujukan bagimu nggak bisa. Bagi kami bisa. Sekarang begini, gini loh itu. Ini berdasarkan kalian berkata, nggak mungkin Tuhan itu salah. Kalian mengetahui Tuhan berdasarkan firman-Nya, perkataannya. Perkataan Tuhan itu harus konsisten. Karena kita kenal hanya perkataan, kita melihat perkataan, harus konsisten dong.
Bagaimana mungkin kita mau yakin terhadap dia yang tak terlihat tapi perkataannya mencela-mencela? Sebentar A, sebentar B. Gimana kita mau yakin? Bang Blender, gini Bang Blender, dengarlah, santailah diskusinya Bang. Nggak bisa aku itu dari tadi ganggu aja udah tadi sebut-sebut nama aku gas nih. Iya, enggak. Iya kan di situ. Kalau kami mempercayai bahwa Yesus itu rasul, ya kan? Kenapa Bang Blender kepo? Karena kami percaya itu Bang Blender. Ya apa sih untungnya Paulus Bang Blender ketika mengikuti Yesus? Bahkan dia mengorbankan semua status dan karirnya di situ. Kepo. Ya, Kepo dia orang bukan. Farisi terdidik. Dia murid Gamaliel. Dia guru besar Yahudi Paulus itu. Punya reputasi dan masa depan cerah dia, dekat dengan elit-elit agama di situ. Nah, kau tetap mengikut Yesus, ya kan, penderitaan yang didapatnya, apa keuntungannya mengikut Yesus di dunia ini? Bahkan kepalanya dipenggal di situ. Beda dengan nabimu. Jun, salah. Nabi kami nggak ada yang mati. Dengar ya Jun ya. Yang namanya rasul, kau dengar ya. Yang namanya rasul, utusan itu harus dilindungin. Ini kok dibiarkan mati? Udah gila Tuhan itu. Hei, kutanya sama kau ya. Paulus itu, kau tahu nggak arti rasul? Rasul tahu nggak rasul? Rasul tugasnya apa? Tugas rasul itu apa? Iya, dia memberitakan firman Tuhan. Oke, memberitakan firman Tuhan. Oke, 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Di situ Bang Blender, ya kan, ketika dia berdialog dengan dengan jemaat-jemaat kan di situ, ya dia juga menyampaikan kesaksiannya bagaimana dia mengikuti Yesus. Itu kan kesaksian rohaninya Rasul Paulus bagaimana dia mengikuti Yesus. Kan di situ dia Bang Blender. Macet kan? Dan begitu juga dengan kesaksian-kesaksian ketika dia mendapatkan wahyu dari Tuhan. Roma 3 nomor 7. Tetapi jikalau kebenaran Allah oleh sebab dustaku, dusta. Filipi 1:18. Tidak mengapa, sebab sebagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Dusta, palsu. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Masih kalian pegang? Masalah dusta, Bang Blender, ya kan, di situ kan ketika Rasul Paulus bertanya jawab dengan orang-orang Yahudi, ya kan, dia sudah menyampaikan kebenaran kan di situ. Bang Blender tidak mengerti di situ bagaimana Rasul Paulus itu menginjili kan di situ sampai dia dituduh berdusta. Jun, kau jawab nih Jun ya. Jun, Matius 24 nomor 5. Jawab Jun. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku, kata Yesus, dan berkata aku Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus mengatakan, apabila ada orang datang kepadamu dengan menggunakan nama aku, dia disebut penyesat. 1 Korintus 4 nomor 15. Paulus dengan tegas mengatakan, karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Paulus mengaku Yesus, sedangkan Yesus hati-hati terhadap orang yang mengatasnamakan aku. Ayo, gimana nih? Gimana nih? Dalilnya Bang Blender. 1 Korintus 4 nomor 15. Itu mengaku Yesus. 1 Korintus 4 nomor 15. Buka. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Mengaku atas nama Yesus. Bang Blender, kalau di dalam 1 Korintus 4 ayat 15 itu Rasul Paulus disebut dengan Bapa rohani kan di situ. Mengaku nama Yesus nggak? Untuk jemaat-jemaat orang sekarang Yesus mengatakan waspada terhadap orang memakai namaku, kata Yesus. Memakai namaku. Paulus memakai nama Yesus nggak nih? Paulus memakai nama Yesus nggak? Di mana dalilnya Rasul Paulus memakai nama Yesus? Ini karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Hei, karena aku bukalah. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Apanya kau nih? Buka. 1 Korintus 4:15. Ini kan Paulus mengaku dirinya Yesus. Karena akulah dalam Kristus Yesus. Iya, kan ya, di situ dikatakan sekalipun ya kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai bapa. Bapa di sini, Bang, kami melihat ya kalimat kosakata bahkan huruf-huruf di situ bapa di situ itu bapa rohani, Bang.
Bapak, kepala bapak kau Jun, ngarang aja kau bapak rohani, nggak ada bapak rohani. Kepala bapak kau itu, enak aja kau bilang kantor rohani. Bapak rohani, itu banyak bapak, nggak usah dibesar-besarkan. Nggak bisa kayak gitu kalian, janganlah kayak gitu, menipu namanya kalian ini. Nggak ada bapak rohani, dari mana kalian dapatkan bapak rohani? Dari mana coba? Dari mana bapak rohani tertulis? Mana tertulis bapak rohani? Ngarang aja kalian. Nah, ya kalau dia bapaknya itu huruf besar Bang Blender. Bapak huruf besar, Tuhan huruf besar. Aduh, goyamang tahe. Bapak huruf besar, Tuhan huruf besar. Apalah kalian? Beda bapak dengan bapak. Apanya nih? Justru itu Bang Blender. Orang Kristen lah yang tahu ayat-ayat di dalam kitab suci. Makanya longor. Kami bodoh karena Kristus. Longor lah kalian memang. Enggak aja. Ampun aku kalian ya. Mau kalian bilang bodoh kalian? Bang Blender masuk. Jun. Blender nggak ngerti. Masuk Daman. Di situ ayat sucinya. Ya Bang, izin nanya ya Bang Junaidi ya. Dari mana kita tahu ini kan, sebagaimana yang kita tahu bersama, ada potensinya Paulus di awal adalah orang yang menganiaya jemaat. Jangan kau open cam Daman, lucu mukamu. Tawanya Saya aku. mau pencot, gue sentil gigimu nanti, diam. Nah dengar. Pertama, perhatikan, Paulus ini adalah orang yang tidak suka dengan jemaat Kristus dan dia menganiaya. Kemudian adanya validasi dia telah bertaubat. Pertanyaan saya, dari mana kita tahu dia ini taubat beneran ataupun taubat secara palsu karena gagalnya dia memalingkan ajaran yang pertama gara-gara kebenciannya menganiaya jemaat. Dari mana kita tahu ini adalah pertaubatan yang benar? Sedangkan setelah dia bertaubat, begitu banyak yang telah disampaikan Yesus yang dia ubah di kemudian. Dengan kata-kata narasi-narasi yang sifatnya itu retorika. Seakan-akan hukum Tuhan ini sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi kita hidup di dalam Kristus. Padahal Yesus mengatakan begitu banyak ayat-ayat yang menerangkan hukum Taurat dan perintah daripada Tuhan. Dan apapun larangan daripada Tuhan menjadi bukti kepada ketaatan kita terhadap Tuhan. Tapi Paulus begitu mengatakan dan mendeklarasi dirinya sebagai orang yang bertobat, begitu banyak hukum yang berbalik setelah dia bertobat. Pertanyaan saya, dari mana kita tahu dia bertobat dengan sebenar-benarnya? Oke, Bang Daman ya kan ya di dalam kekristenan dalam kitab suci itu sudah jelas sebenarnya Bang Daman ya kan. Kita tidak hanya sekedar mendengarkan cerita tentang orang-orang yang bertobat. Di dalam kitab suci saya, kalau saya lihat itu dari Paulus, dia adalah penganiaya orang Kristen. Di dalam kisah para rasul di situ dia bertobat, ia mendukung penangkapan dan pembunuhan di situ Bang kan di situ. Tetapi setelah bertobat ia memberitakan Injil terbesar ya kan untuk orang-orang non Yahudi dan mengorbankan segalanya ya kan, baik jabatannya, baik karirnya dikorbankannya Bang di situ untuk memberitakan Injil. Hidupnya penuh dengan penderitaan demi Yesus Bang kan di situ, demi Yesus dalam 2 Korintus 11 di situ. Nah, itulah perubahan yang sungguh luar biasa itu ya. Kalau kita berpikir secara logika, orang yang benar-benar bertobat biasa tidak kembali ke jalan lama Bang. Junaidi, Ya kan? pakai data Pernahkah Junaidi. Yesus, ya dengar dulu Bang, pernahkah Pakai data mendapati bahwa Iya ngomong tadi itu pakai data. pernahkah Bang setelah dia bertobat, Iya, pakai setelah dia data. bertobat dia membunuh orang, ya kan? Iya. Tidak 1 pernah. Korintus ya, 6 ayat 9 Rasul Bang Paulus. Junaidi, bacakan. 1 Korintus Iya. 6 ayat 9. Dari situ nampak dia bertobat. Ini dia, aku baca ya. Atau Iya, tidak tahukah soal kamu pengakuan tobat. bahwa orang-orang Bentar, yang saya tidak klarifikasi adil dulu. tidak Soal akan mendapat pengakuan bagian dalam bertobat. kerajaan Mudarni, perhatikan. Elohim. Di Aceh, Jangan sesat, perhatikan. orang cabul, Perhatikan, penyembah perhatikan dulu, berhala, Mudarni. orang Sabar. berzina, banci, orang pemburit. Iya. Tunggu dulu. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu. Perhatikan Bu Darni. Ya, di Aceh ya, dulu ada yang namanya Senok Hangronje. Ketika politik Aceh ini tidak bisa cara dia menghancurkan apa? Berpura-pura menjadi ulama, sosok tokoh di Aceh. Kemudian apa? Begitu banyak ajaran-ajaran yang dia timbulkan demi mengadu domba. Ini artinya, kalau kita membangun logika, ada yang namanya setelah diserang daripada faktor eksternal, dianiaya dari luar, nggak bisa. Setelah nggak bisa, pakai cara baru apa? Menyamar dari dalam. Sekarang kita melihat di dalam Bible Bu Darni, Paulus sendiri mengakui penyamarannya. Apa? 1 Korintus 9:20.
Demikianlah bagi orang Yahudi, aku akan menjadi orang Yahudi untuk memenangkan Yahudi. Demikianlah bagi pelaku hukum Taurat, aku akan menjadi sebagai pelaku hukum Taurat. Sekalipun aku tidak sekalipun aku tidak tunduk di bawah hukum tersebut untuk memenangkan ahli Taurat. Sekarang kita lihat Matius 5, 18, 19, 20 itu semua tentang hukum Taurat. Selama langit dan bumi ada, hukum Taurat tidak pernah batal. Akan tetapi keluar dari Efesus, apa dikatakan? Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Untuk menunjukkan apa? Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal dia serigala yang buas. Yesus memberikan perumpamaan serigala dalam kawanan domba, yang domba ini tidak sadar seperti Bu Darni, Bang Junaidi, yang terus membela serigala, yang merenggut iman dari dalam, yang menggigit iman dari dalam, yang kemudian setiap perintah Tuhan, dia akan mengatakan ini tidak terjadi. Yang setiap perintah Tuhan, ini tidak pernah berlaku. Kita sudah hidup dengan damai. Ini menunjukkan apa? Dari awal dia ingin menganiaya jemaat. Karena apa? Karena dia tahu hukum perintah Tuhan ini berat. Karena ini menjadi hal yang berat untuk dia lakukan. Larangan daripada perintah Tuhan, ini hal yang dia suka. Sehingga kalau ajaran ini berkembang, berpotensi setiap perintah akan dilaksanakan, setiap larangan daripada Tuhan akan menjadi larangan terhadap dirinya. Setelah menganiaya jamaat, dia berpikir, akankah ini akan merusak ajaran? Tidak. Ternyata dengan pengakuan palsu bertobat, inilah yang dapat menghancurkan ajaran. Apa? Buktinya adanya Bu Darni, buktinya adanya Bang Junaidi yang tak berhasil mengidentifikasikan siapa serigala yang memakai jubah domba, yang Anda merupakan domba-domba tersebut, yang tidak sadar itu serigala yang telah memakan kawanan Anda. Makanya saya tanya, dari mana kita akan tahu bahwa pertaubatan daripada Paulus ini benar-benar bertobat? Buktinya setelah dia bertobat, begitu banyak hukum-hukum baru yang keluar dari mulutnya. Akan tetapi kawanan domba yang tidak sadar, dia adalah serigala, dagingnya diberikan secara mentah-mentah untuk buktinya dibaptis 33.000 jiwa. Kau pernah mendapat 3.000 jiwa? Pernah kau bawa ke Islam 3.000 jiwa? Pernah? Banyak. Daman. Banyak 3.000 jiwa. Yang saya tanya bukan itu. Ini dia nih. Paulus di dalam kisah para Rasul 2:41, dia membaptis 3.000 jiwa. Kau berapa? Kau yang udah berapa membaptis orang Islam? Bukan itu, diam kau tunggu dulu. Kenapa Paulus bertobat? Ini dia, dengarkan dulu. Taubatnya dari mana? Gini, Bu Darni. Dengarkan. Pahami Ini. filmnya dulu. Pahami filmnya dulu. Roma 12 ayat 10 sampai 9. Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nggak ada dibilang Paulus, bunuhlah. Potonglah jari-jarinya, penggallah kepalanya. Nggak ada dibilang biar Paulus. jangan rusak. Diskusinya mau ke arah mana biar jangan rusak. Filmnya Tapi kau tadi mengatakan di mana buktinya Paulus bertobat? Apa? Kita lihat dari Paulus itu dia bertobat. Dari mana kita tahu ini tobatnya benar? Sedangkan dari ayat-ayatnya ini, dengar kau dulu ini, Roma 12 ayat 10. Palsu, Bu Darni. Dengar dulu. Kau bilang palsu, kami bilang asli. Kami Kristen. Coba baca. Dengarkan dulu ini. Roma 12 ayat 10 sampai 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jangan ngamuk-ngamuk, jangan. Potonglah jari-jarinya, darahnya halal. Gak ada. Paulus gak ada ajarannya kayak gitu. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ayat 13, bantulah dalam Nggak nyambung, pecahkan piring nih, nggak nyambung. Yang ditanya di mana pertobatannya? Suruh kali pertobatannya kapan? Suruh piring nih gara-gara dari ini. Habis piring, woi bertobatnya kapan? Suruh semuanya. Di mana bertobat? Bukan dia bertobat yang kutanya. Dari mana kita tahu ini tobat benar? Bukan tobat untuk menyamar dan menghancurkan ajaran dari dalam. Ini dari mana kita tahu? Biar aku kasih tahu ajaran Paulus bahwasanya dia sudah bertobat. Ayat 13. Nah, demikianlah teman-teman. Nampak ya? Seterbuka apa Pak Arom terhadap kebenaran Islam? Seterbuka apa Pak Arom terhadap kesalahan dalam dogma kekristenan? Kita udah melihat. Dan kalau mau menyaksikan tadi video bertemu saya ya, saya berdebat dan ada Pak Arom juga di sana. Jangan lupa nonton di thumbnail yang ini.
Nah, di thumbnail yang ini itu lanjutannya, kalau mau nonton sampai full ada di situ. Nah, di situ perdebatan saya menyadarkan Pak Arom tentang siapa Paulus melalui Bible. Kalian boleh nonton. Makasih banyak yang udah nemenin Bang Daman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat istiqamah Arom di Islam. Saya sangat bangga dengan keteguhan hati Pak Arom. Karena tidak ada yang namanya kebenaran selain menggenggam isi pikiran jikalau itu benar. Dan tidak ada yang namanya penyesatan selain daripada mentidakkan sesuatu yang iya dan mengiyakan sesuatu yang tidak. Terima kasih teman-teman. Saya izin meminta permohonan dari teman-teman, yaitu dititipkan komentar apapun tentang video ini agar video ini bisa berkembang. Dan ini menjadi pahala jariah untuk antum. Makasih banyak. Saya akhiri subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.